Halo Camp Friends, akhirnya nih kita kembali lagi di podcast yang bakal nemenin waktu santai kalian dengan obrolan-obrolan seru, insightful, dan pastinya relate banget sama kehidupan mahasiswa. Di episode kali ini, saya Zulfan Haidar alias Hari akan nemenin jalannya Chemicast pada hari ini. Nah, Camp Friends, kita bakal bahas topik yang pastinya bakal relate banget sama banyak mahasiswa, yaitu balancing dunia perkuliahan, publikasi, dan juga organisasi. Soalnya di dunia perkuliahan ini kita seringkali dihadapkan oleh berbagai macam peran sekaligus. Kita harus tetap fokus belajar, aktif organisasi, dan juga kalau bisa bikin karya atau publikasi ya teman-teman. Nah, pertanyaannya gimana sih caranya biar kita bisa tetap balance ngejalanin itu semua? Nah, tanpa lama-lama lagi langsung aja kita kupas bareng di episode kali ini. Podcast ini didukung oleh Lupik dan UNES. Oke, Camp Friends, tentunya episode kali ini bakal makin seru karena kita kedatangan narasumber yang gak kalah seru juga nih. Dan pastinya relate banget sama topik kita kali ini. Beliau adalah Kak Ibrahim Wicaksono. Halo Haidar. Halo Kak. Nah, beliau ini adalah mahasiswa pendidikan kimia Universitas Negeri Semarang yang saat ini sedang menjalani program Fast Track S2 pendidikan kimia di UNES. Selain aktif di dunia perkuliahan, beliau juga aktif dalam publikasi ilmiah, media kreatif, dan berbagai organisasi kemahasiswaan. Nah, selain itu juga beliau ini sangat amat berbakat ya teman-teman. Mulai dari finalis kompetisi riset internasional, publikasi jurnal, sampai aktif memimpin organisasi, sampai menjadi ketua Himamia FMIPA UNES pada tahun 2024 nih ya Kak. Bener ya sih? Bener gak ya? Yes. Ya bener. Keren banget ya Kak. Nah, jadi gak heran nih, Camp Friend, kalau misal Kak Ibrahim ini cocok banget jadi narasumber kita kali ini karena beliau ngerasain langsung gimana bagi waktu antara perkuliahan, organisasi, publikasi, dan berbagai aktivitas lainnya. Sekarang ya tanpa lama-lama lagi langsung aja kita sapa narasumber kita kali ini. Halo Kak Ibrahim, apa kabar? Oke, halo Haidar. Alhamdulillah baik untuk hari ini. Dari Haidar sendiri gimana kabarnya? Kalau aku alhamdulillah baik juga nih Kak. Boleh dong Kak, sapa dulu nih Camp Friend yang lagi nonton Boleh. kita ini. Oke, halo Camp Friends. Selamat menikmati dari Chemicast. Ya bener, Chemicast? Iya betul, Oke. Chemicast. Dari acara Chemicast pada kali ini, perkenalkan nama saya Ibrahim Wicaksono, sedang menempuh pendidikan kimia S2 di Universitas Negeri Semarang gitu. Oke Kak, terima kasih. Nah, Camp Friends, kalau lihat dari pengalaman dan aktivitas Kak Ibrahim ini pastinya menarik banget sama obrolan kita hari ini. Karena gak mudah loh bisa balancing antara dunia perkuliahan, organisasi, publikasi, dan bahkan tetap aktif di dunia kreatif. Sebelum masuk ke pembahasan intinya nih, boleh gak nih Kak, Kakak memperkenalkan diri dulu supaya Camp Friend ini bisa kenal lebih dekat dengan Kakak. Oke. Tadi saya sudah menyebutkan nama saya yaitu Ibrahim Wicaksono, kemudian sedang menempuh di S2 Pendidikan Kimia. Background saya sebenarnya asli dari Semarang, teman-teman. Asli dari Semarang. Kalau Kak Haida dari mana? Aku dari Bogor. Oh, jauh banget ya. Gunpad juga nih Kak. Enggak, kebetulan aku di daerah Semarang bawah, daerah Ngalian seperti itu, dan dari kecil di Semarang terus, dari SD, SMP, SMA, bahkan di universitas juga di Semarang. Secinta itu ya sama Semarang Kak? Bukan secinta itu sih, karena emang lebih mager aja buat explore di kota-kota lain. Aduh. Itu Kak Haidar. Oh, kalau misal kita omongin perkuliahan nih, biasanya tuh Oke. aku awal-awal kuliah bingung banget antara milih jadi kura-kura atau kupu-kupu gitu. Oke. Kuliah rapat atau kuliah pulang nih Kak. Oke. Nah, kalau misal dilihat dari CV Kakak kan, Kakak banyak banget ya mengikuti organisasi gitu ya, pastinya sibuk banget gitu Kak. Nah, kenapa sih Kakak memilih untuk mengikuti banyak organisasi itu? Oke, untuk organisasi ya, mungkin disclaimer dulu teman-teman, di jenjang SD itu aku orang yang introvert parah. Oke, not. Dan kemudian setelah lanjut di kelas 3 itu kan dulu di SD itu kan pramuka itu wajib ya. Iya. Nah, pramuka itu wajib, kemudian mulailah untuk berinteraksi dengan teman-teman karena organisasi mulai dari pramuka itu membawa aku membuat berani berimprovement diri. Dan pada waktu aku masih ingat banget itu Haidar, di kelas 7 itu pertama kalinya aku bergabung di
organisasi di Dewan Penggalang seperti itu. Dan kemudian dari situlah dari organisasi lanjut untuk di pramuka hingga ke kuliah. Nah di kuliah ini aku hanya mengikuti satu sebenarnya. Satu itu di himpunan pada semester 2. Nah karena itulah dari organisasi ini membawaku yang awalnya aku seorang introvert. Bahkan keluar rumah itu jarang banget, teman aja nggak punya pada waktu SD. Hingga saat ini setelah menjalani berbagai organisasi mempunyai banyak relasi seperti itu. Dan relasi itu nggak bisa didapat kalau misalkan kita hanya berdiam diri. Ya mungkin kalau teman-teman yang zaman sekarang ya pastinya melalui Telegram, melalui Instagram, melalui TikTok itu relasi gampang dicari. Karena tapi pada zaman-zaman yang belum media sosial belum setenar sekarang itu benar-benar susah seperti itu sih. Dan makanya organisasi buat relasi itu sangat membuka wawasan buat aku sendiri seperti itu, Haidar. Berarti awalnya kakak ini karena emang ada keinginan atau karena terpaksa nih harus ikut pramuka? Oke, awalnya ya kalau boleh cerita. Jadi yang pertama kali bikin aku join pada saat itu adalah keterpaksaan. Pada saat itu yang masih saya ingat sekali adalah terkait dengan pesta siaga. Tau lah pesta siaga seperti itu, seperti lomba-lomba di SD tingkatnya pramuka seperti itu. Dan pada saat itu teman aku itu pada kelas 4 mengundurkan diri dari tim itu, tim inti lah istilahnya. Dan kemudian saya langsung ditunjuk oleh wali kelas saya, Ibrahim, coba gantikan ini untuk ikut di pesta siaga. Saya mencari 1000 alasan untuk tidak bergabung. Tapi teman-teman saya, kemudian wali kelas saya itu meyakinkan saya untuk bisa, kamu itu ada potensi terkait di organisasi ini. Oke, akhirnya saya berani untuk mencoba dan dari situlah dari pada saat kelas 4 SD di pesta siaga saya berani untuk berimprovement dan akhirnya ya sampai sekarang ini seperti itu, suka berorganisasi. Mungkin banyak soft skill, hard skill yang sebenarnya kalau misalkan saya nggak ambil kesempatan itu mungkin saya nggak bisa duduk sekarang ini di sini seperti itu, apalagi di podcastin sama Haidar. Aduh. Dan mungkin ya itu apabila aku tidak mengambil kesempatan itu mungkin aku tidak bisa di sini. Nah, tapi mungkin Tuhan mempunyai rencana ya. Jadi ketika aku sudah ambil kesempatan itu dan akhirnya bisa seperti sekarang ini seperti itu, Haidar. Oh gitu Kak. Kalau SMP SMA nggak kedengeran nih? Apakah ada ikut organisasi juga? Oke, di SMP, di SMA aku juga secinta itu dengan pramuka karena dari pramuka dari 4 SD itu membawaku berimprovement, punya banyak teman, punya banyak soft skill, hard skill, dan di situ akhirnya di kelas 10 aku berani untuk mengambil langkah karena biasanya di SMA itu di pramuka itu memiliki adat istiadat tersendiri seperti itu, di setiap sekolah juga mempunyai. Nah, pada saat itu di adatku itu ada yang namanya pemilihan ketua seperti itu. Nah, pemilihan ketua itu biasanya didominasi oleh kelas 11. Nah, pada saat itu aku hanya kelas 10 sendiri itu. Akhirnya aku coba beranikan kelas 10 semester 2 dan akhirnya terpilih seperti itu. Nah, itu membawa aku lebih makin gila lagi untuk berorganisasi seperti itu. Sampai akhirnya jadi ketua Himamia ya Kak? Itu udah tingkatnya universitas, beda itu SMA seperti itu jenjangnya gitu. Oke, kalau boleh tahu nih, kan tadi kita ngomongin organisasi terus juga aku sempat mention kalau misal kakak ini pernah menjadi ketua Himamia. Nah, apa sih Kak yang tiba-tiba mendorong kakak gitu bisa jadi ketua? Ceritanya sebenarnya panjang ya, tapi coba aku ringkas. Kalau aku izin boleh cerita, jadi mungkin awal aku di Universitas Negeri Semarang ya, karena basic aku bahkan di nilai rapot pun yang paling tinggi itu matematika. Oke. Di matematika itu nilai paling tinggi. Kemudian ada bahasa Indonesia, kemudian biologi, kimia, dan fisika. Fisika aku paling jelek guys. Sama kok Pak. Fisika aku benar-benar gak bisa sama sekali karena ya menurutku susah ya menurutku ya. Iya. Dan menurutku yang paling gampang itu adalah matematika sama biologi. Dan aku udah daftar kemanapun, banyak universitas yang udah daftar menggunakan sertifikat pradana atau ketua pramuka. Kemudian itu kalau sertifikat itu menggunakan apa ya namanya ya waktu itu vokasi. Nah, beasiswa vokasi di UNS, di Undip, di ITB, di IPB dulu ada. Kemudian nggak lolos semua. Kemudian lanjut di SN. Kalau dulu namanya SNMPTN. Kalau sekarang namanya SNBP ya kalau nggak salah. Yang prestasi. Yang prestasi yang eligible itu kan. Iya. Nah, itu.
Itu aku juga daftar di salah satu universitas top 10 tapi ternyata belum rezekinya. Kemudian saya juga daftar di STIS, Statistika, Sekolah Tinggi Ilmu Statistika juga pernah hampir terterima tapi ternyata banyak alasan lah seperti itu. Kemudian disinilah baru SNBT atau UTBK. Nah, kenapa nggak milih matematika kak? Gitu pasti pertanyaannya. Iya, pasti. Karena jujur udah capek karena matematika di sini tuh tinggi banget nilainya, katrolnya tuh tinggi banget. Terus akhirnya nyobalah ke kimia. Kenapa nggak ke biologi? Karena biologi juga pada waktu itu masih tinggi-tingginya. Akhirnya aku coba daftarin ke kimia. Tapi kenapa nggak kimia murni? Karena pada saat itu aku lebih suka ke public speaking. Nah, kenapa? Ya karena itu tadi dari organisasi itu kemudian aku mencoba untuk di pendidikannya. Nah, di pendidikannya aku bisa mengajarkan tentang materi-materi, kemudian ada juga karena awalnya dari public speaking itu aku pikir mungkin pendidikan yang masuk nih gitu. Untuk menjadi seorang guru kan pastinya butuh materi public speaking seperti itu kan. Nah, mungkin dari situ aku berpikir udahlah ke pendidikan kimia aja, seperti itu. Oh, kalau dilihat dari Kak Ibrahim yang suka matematika ini kayaknya kelihatan ya. Kalau misal dia nilai paling tingginya PK sama PM. Bisa, ya. Oke, aku mention tadi baru-baru sampai ke masuk ke ini ya, ke pendidikan kimia, belum sampai ke apa namanya? Ke kahimnya ya iya, tadi ya. Oke. Setelah itu karena aku sadar di akademikku agak kurang bagus, kemudian aku mencoba mengatrol nilaiku itu di organisasi. Jadi kalau misalkan bisa dibilang aku lebih mau dengan organisasi ketimbang prestasiku. Tapi alhamdulillah semenjak semester 1 hingga semester 3 nilaiku masih di atas dari mungkin cum laude, mungkin akhirnya beranikan untuk mengambil menjadi ketua hima karena pada saat itu banyak sekali drama-drama yang terjadi dan akhirnya aku coba berkontribusi kepada prodi program studi dan akhirnya bersama temanku berdua kita maju bareng dan akhirnya rezekinya ternyata yang terpilih aku dan kemudian diberi kesempatan oleh teman-teman di himpunan untuk memimpin himpunan selama 1 periode. Seperti itu ceritanya. Oke, pastinya kalau jadi KM ini kan harus memimpin orang-orang di organisasi itu, apalagi ini himpunan yang jatuhnya prodi gitu. Nah, pastinya juga ada banyak masalah dong kak saat menjalani itu dan pastinya ada satu hal yang membentuk kakak gitu dari masalah-masalah itu. Ada nggak sih ya yang paling berkesan gitu buat kakak? Yang paling berkesan itu apa ya? Ini sih terkait dengan ospek sebenarnya. Dan jadi pada saat itu ospek itu kan pastinya dimiliki oleh setiap himpunan terutama di FMIPA ya seperti itu. Dan kemudian pada saat itu mungkin banyaknya miskomunikasi terhadap kami sebagai pimpinan organisasi dan juga pimpinan fakultas seperti itu. Dan pada saat itu akhirnya dengan koordinasi di satu fakultas seluruh pimpinan organisasi kahim akhirnya membentuk sebuah ikatan pada hingga sekarang itu kita masih sering ngopi nih cerita-cerita terkait dengan gimana himpunannya seperti itu. Jadi dari situlah kita bangun relasi, kita dapat ilmu-ilmu dari teman-teman lain yang akhirnya juga dari saya sendiri pun mendapatkan ilmu baru. Ternyata di himpunan ini tuh orangnya seperti ini dan ketika ada masalah pun dari mereka juga bercerita seperti itu. Jadi di himpunan misalkan di himpunan A gitu punya masalah diceritakan ke saya, kemudian ke teman-teman yang lain, kita bikin satu forum gitu. Dan disitulah dengannya forum tersebut membuat saya memiliki pikiran bahwasannya dari forum itu bisa didapatkan sebuah ilmu yang nggak bisa didapatkan oleh orang lain ketika memang tidak ada di posisi itu. Nah makanya menjadi sebuah kebanggaan dan manfaat yang besar banget aku bisa di titik itu, seperti itu. Oh gitu ya kak. Nah kalau dilihat-lihat nih kak, kakak juga kan udah publish beberapa jurnal bahkan di Sinta dan Scopus nih kak. Oke. Nah kalau yang aku tahu itu kan lumayan susah ya kak. Terus juga aku sempat lihat nih di CV kakak, kalau kakak nih udah menulis 3 jurnal yang dimana yang pertama itu tembus Sinta 2, terus jurnal yang kedua itu tembus Scopus Q4, terus yang ketiga nih Scopus Q1. Kalau boleh tahu kenapa nih kakak bisa tertarik banget sama dunia jurnal ini, publikasi ini?
Oke, awalnya setelah dari purna dari ketua himpunan, saya mengikuti sebuah pelatihan seperti itu, dan di mana pada saat itu ditarik nih oleh seorang dosen seperti itu, namanya Bapak Dimas Gilang Ramadhani seperti itu. Nah, setelah saya lengser, diajakinlah sebuah proyek-proyek terkait dengan penelitian-penelitian, kemudian dan juga bagaimana cara menulis naskah, draft artikel, bahkan skripsi itu dengan baik seperti itu. Dan disitulah rasa penasaran saya yang awalnya organisasi banget, sekarang menjadi ya researcher lah kalau boleh bisa dibilang, seperti seorang peneliti gitu. Dimana membuka insight baru bagi saya karena belum pernah terjun langsung di dunia penelitian, karena ya bisa dilihat lagi background saya semuanya di organisasi, prestasi-prestasi juga di organisasi seperti itu. Dan ketika bisa tembus yang artikel pertama itu membuat saya bangga gitu. Oh, ternyata bisa loh menulis seperti ini gitu, dengan berbagi insight baru, kemudian ilmu-ilmu baru, dan teman-teman seperjuangan juga yang membuat sebuah kesan yang pastinya terkenang gitu. Karena yang awalnya tidak pernah kepikiran di akademik, seperti tadi yang udah saya bilang ya, memprioritaskan organisasi dibanding akademik, ternyata sekarang udah kebalikan. Jadi tentang penelitian, tentang akademik, ternyata seru juga loh di penelitian seperti itu. Dan mulai dari situ diajakin lagi nih penelitian dengan dosen-dosen di pendidikan kimia, contohnya seperti Pak Gilang tadi, kemudian ada Pak Arjono, kemudian ada Prof Woro, dan juga Prof Susilogati yang tergabung dalam suatu tim riset group seperti itu, yang memantik saya untuk semakin, wah ini kalau misalkan diteruskan bisa meningkat ilmu tentang penelitian dan manuskrip atau artikel seperti itu. Oh, keren banget nih Kak. Kalau boleh tahu nih Kak, kira-kira kita kan udah bahas nih ya Kak, pengalaman Kakak di organisasi dan publikasi, dan pastinya di balik itu semua ada tugas kuliah juga, praktikum, deadline yang mepet gitu Kak. Aku penasaran nih Kak, gimana sih Kakak ngatur kewajiban Kakak gitu biar nggak keteteran? Oke, mungkin yang paling keteteran itu ketika aku menjabat sebagai ketua himpunan itu di tahun 2024. Dimana di 2024 itu benar-benar masa-masanya itu kalau nggak salah semester 4 dan semester 5. Di semester 4 itu masih ada praktikum hingga semester 5. Banyak sebagai ketua himpunan sering menghadiri rapat malam-malam, pastinya malam-malam sampai tengah pagi seperti itu. Mungkin dilanjutin dengan agenda-agenda lain. Bahkan pernah sampai pulang jam 4 pagi, jam 6. Iya, 4 pagi. Jam 4 pagi Kak? 4 pagi pulang dari UNES, jam 6 pagi udah di UNES lagi. Tuh. Besoknya kuliah nggak tuh Pak? Ya itu paginya praktikum itu. Waduh. Ini serius. Jadi ketika yang pernah saya ceritakan tadi terkait dengan masih adanya masalah, kemudian habis rapat, kemudian rapat dengan pimpinan-pimpinan di organisasi seperti itu, kita bercerita gimana masalah-masalahnya tersebut hingga jam 4 pagi itu baru pulang, baru selesai masalah. Dan kemudian saya udah kesini. Jadi mungkin terkait dengan waktu tidur ya, pastinya Gen Z ya. Iya, waktu tidur Gen Z itu kalau misalnya tidak terpenuhi itu selalu marah-marah lah, kalau disenggol dikit itu marah. Sensi ya. Oh iya, sensi. Nah, mungkin kalau misalkan terkait dengan manajemen waktu ya, kalau nggak salah Haidar tanya. Oke. Manajemen waktu itu kalau misalkan yang biasa di umumnya itu adalah tentang skala prioritas. Nah, tentang skala prioritas itu pastinya tergantung dari teman-teman di sini, terutama Cemfresh itu menempatkan diri teman-teman Cemfresh dan juga Haidar itu di posisi sebagai apa. Kalau misalkan sebagai ketua, berarti ketika emang ada masalah itu harus benar-benar diselesaikan dahulu. Meskipun ada tugas, misalkan ada tugas yang dimana adalah deadline-nya itu masih bisa diselesaikan, bahwasannya Haidar percaya diri dengan deadline sedekat itu masih bisa diselesaikan. Mungkin yang harus diselesaikan dulu adalah masalah yang ada di depan. Kalau misalkan emang masalah di depan belum bisa, oke, kita stop dulu agar kita bisa fokus ke selanjutnya. Mungkin bisa dibilang itu adalah lempar-lemparan, akan tetapi itu yang aku perbuat. Jadi ketika memang ada masalah, oke, kita cut dulu, kita fokus ke hal yang lain yang bisa kita selesaikan dulu. Ketika emang ini yang deadline ini udah selesai, tugasnya udah selesai, udah melebihi deadline misalkan, atau jangan sampai melebihi deadline lah. Yang penting tugas ini terselesaikan, akhirnya kita tutup case, tugas sudah terselesaikan, kita balik lagi.
Karena mungkin apa ya, setiap orang memiliki preferensinya berbeda-beda. Karena kalau saya sendiri itu orang yang tidak bisa didistract, karena gampangnya itu maksudnya gampang ke distract ya. Jadi saya membatasi diri agar tidak terdistract. Oke, kita stop dulu di bagian ini, kita lanjut yang ini agar ini bisa selesai dulu, kita balik lagi ke yang pertama. Nah, jadi ketika kita udah fokus nih, ya udah kita fokus ke salah satu hal ini. Tapi kalau misalnya kita belum bisa, oke kita fokus ke hal yang lain, tapi hal lain ini harus diselesaikan. Jangan sampai hal 2 ini tidak terselesaikan, kita loncat lagi ke hal 3. Itu semakin menambah menumpuk. Nunda-nunda ya. Iya, bener banget. Kalau misalkan emang oke ini udah bisa selesai, kita selesaiin, dan yang B ini kita harus tanggung jawab. Oke, dengan waktu segini aku harus bisa selesaikan. Seperti itu. Jadi manajemen waktu itu memang penting banget, terutama ketika teman-teman nanti menjabat sebagai ketua himpunan atau meskipun sebagai pengurus aja. Berbagai masalah, berbagai tugas, berbagai tanggung jawab, namanya seorang organisasi itu pastinya mempunyai tanggung jawab. Bukan hanya di organisasi saja, tapi juga di terutama di kuliah ya, terutama di akademik itu juga harus diselesaikan. Nah, maka dari itu skala prioritas itu penting, dan gimana cara kita menghadapinya. Seperti itu, Haidar. Kalau Haidar sendiri gimana? Lagi sibuk organisasi apa ini? Lagi sibuk-sibuknya organisasi sih Kak, karena aku kali ini lagi ikut 3 organisasi sekaligus sih Kak. Aduh, jadi 3 organisasi ya. Udah capek banget kali itu. Iya, agak susah manajemen waktunya, cuman ya alhamdulillah bisa lah Kak. Aku biasanya prioritasin tugas dulu sih Kak. Oke, tugas dulu. Habis itu baru yang lainnya. Karena menurut aku sebagai mahasiswa yang harus kita pentingin itu akademik dulu. Oke. Yeah. Berbeda nih guys. Udah beda. Kalau dia emang akademinya yang di atas, saya organisasinya yang di atas. Waktu dulu, sekarang udah akademik lah. Oke Kak. Kalau misal ngelihat dari perjalanan Kakak nih Kak, kira-kira apa sih Kak hal penting yang dipelajari sebagai mahasiswa gitu? Hal penting yang dipelajari sebagai mahasiswa. Ini secara umum ya? Iya. Atau gimana? Oke, secara umum. Kalau misalkan kita lihat sekarang di berbagai media sosial terkait dengan mahasiswa, ini berarti udah masuk Gen Z, itu terkait dengan mental health biasanya. Nah, mental health, di mana mental health itu biasanya menjadi hal yang paling penting, karena aku juga punya teman yang sering banget ke psikologi terkait dengan mental health-nya dia gitu, yang akhirnya menghambat dari perkuliahannya dia, seperti itu. Dan mungkin bagi teman-teman yang gak relate, mungkin banyak juga teman-teman yang gak relate mengenai dengan mental health. Kemudian pastinya selain dari mental health sebagai poin penting adalah terkait dengan adab kita sebagai mahasiswa itu gimana. Dengan yang pastinya dengan tadi Haidar bilang itu tugas dengan akademik. Meskipun mungkin banyak dari teman-teman yang pasti milih salah jurusan di semester 1, semester 2. Aku yakin itu, karena dulu aku juga merasa kayak gitu. Aku juga kok Pak. Dan salah jurusan dan akhirnya malas-malasan buat kuliah. Oke, mungkin kalian malas-malasan buat kuliah, tapi tanggung jawab. Kenapa? Adab itu penting. Meskipun kalian bilang salah jurusan, akhirnya kalian mau mau pindah, tapi yang udah kalian pilih dan udah kalian jalin itu selesaiin dulu. Jangan sampai kalian membuat susah teman-teman kalian. Contoh, tugas kelompok nggak ngerjain, kemudian absen perkuliahan nggak datang. Ya gimana kalian mau menyelesaikan ini buat kemana ya? Ke universitas lain seperti itu. Kalau track record kalian aja di univ 1 ini udah jelek gitu. Nah, maka dari itu adab itu penting, meskipun mungkin ya menurutku ya adab itu lebih tinggi daripada ilmu. Nah, mungkin dari yang lain bisa berkomen di bawah bagaimana preferensi kalian seperti itu. Komen ya guys. Oke, yang ketiga mungkin poin penting bagi mahasiswa itu ini jangan pernah takut untuk mengambil kesempatan, karena menurutku sebagai mahasiswa itu lebih baik gagal dalam mencoba daripada gagal untuk mencoba. Ini adalah 2 hal yang berbeda. Kenapa? Kalau misalkan gagal dalam mencoba, itu kita minimal kita udah pernah menjalaninya meskipun itu gagal. Jadi kita udah dapat pengalaman dulu nih. Oh, aku gagalnya di sini, jadi aku harus membaikinya di sini. Tapi kalau misalkan kita gagal sebelum mencoba, ya gimana kita bisa tahu kalau misalkan kegagalan kita tuh karena diri kita sendiri seperti itu. Atau mungkin banyak faktor ya, tapi biasanya kalau aku boleh
biasanya dari diri aku sendiri, itu gagal itu dari diriku sendiri. Nah makanya dari situ lebih baik gagal dalam mencoba daripada gagal sebelum mencoba. Seperti itu. Mungkin itu 3 poin penting dari aku sih. Oh, jadi harus tetap evaluasi gitu. Iya bener banget. Kita gagal. Iya. Nah, dari obrolan kita hari ini kita udah belajar banyak banget hal ya, terutama kalau misal aktif organisasi dan prestasi akademik itu sebenarnya bukan 2 hal yang harus dipilih salah satu ya Kak. Iya. Kita masih bisa selarasin kok. Iya, keduanya bisa dijalani secara berbarengan gitu dengan mampu mengatur waktu, menentukan skala prioritas, dan pastinya tetap konsisten juga. Nah, dari cerita Kak Ibrahim ini juga terlihat bahwa pengalaman organisasi bisa membentuk kemampuan komunikasi, leadership, dan juga relasi. Sementara dunia publikasi bisa melatih ketekunan ya Kak. Betul. Nah, pola pikir kritis dan juga keberanian. Ya. Oke, betul. Ya. Semoga cerita dan pengalaman Kak Ibrahim ini bisa menjadi motivasi buat teman-teman mahasiswa yang terus aktif, produktif, dan berani mencoba banyak hal. Kesempatan selama masih kuliah ini masih banyak loh. Iya, Ya, banyak banget kesempatan. Iya, jadi jangan sia-siain semua kesempatan itu. Ada closing statement nggak nih Kak dari Kak Ibrahim? Closing statement ya. Mungkin buat teman-teman Champ Friends ya terkait dengan seorang mahasiswa. Sebagai seorang mahasiswa pastinya banyak pilihan yang teman-teman bisa ambil. Akan tetapi kalau misalkan teman-teman mau ngambil salah satu kesempatan itu, ambil. Dan jangan pernah ketika emang udah teman-teman ambil, itu teman-teman buang. Akan tetapi selesaikan dulu, baru teman-teman buang. Tapi jangan pernah sampai melupakan, karena kalau misalkan kita udah buang dari memori kita pasti melupakan kan. Nah, kalau misalkan kita emang udah istilahnya muak ya dengan hal itu, ya udah kita simpan aja sebagai bahan evaluasi. Oh ternyata di sini seperti ini loh. Karena kita sudah bisa maksudnya udah pernah menuntaskan seperti itu. Nah itu menjadi sebuah bahan evaluasi buat teman-teman sendiri. Kenapa? Karena kalau misalkan kita hanya terpaku dengan achievement kita atau ketercapaian kita tanpa mengevaluasi, itu menjadi sebuah hal yang besar kepala. Ketika dikasih kritik menjadi keras kepala. Dan nantinya ketika memang ada yang menerpa dari luar, ya udah kita nggak bisa apa-apa lagi, karena kita juga perlu masukan dari teman-teman yang lain. Makanya bahan evaluasi itu adalah bahan yang penting agar kita bisa menempatkan kita ini siapa dan di mana. Karena kalau misalkan terutama sebagai seorang ketua itu, kalau dulu saya menyampaikan kepada teman-teman pengurus, ketika sebuah organisasi itu bisa berhasil itu berkat anggotanya. Tapi kalau misalkan sebuah organisasi itu gagal, itu karena ketuanya. Dan maka dari itu pentingnya evaluasi bagi organisasi pada saat itu, dan juga teman-teman Chamfres sebagai seorang mahasiswa selalulah evaluasi diri. Bagaimana kegiatan teman-teman, apakah sudah baik atau belum, apakah yang sudah teman-teman lakukan itu sudah bermanfaat atau belum, bagaimana progresnya, apakah yang perlu ditambah, apakah yang masih kurang. Dari teman-teman sendiri yang bisa menentukan, terutama skala prioritas ketika nanti setelah menjadi setelah dari mahasiswa selesai seperti itu. Mungkin itu Mas Haidar. Iya. Oke, berarti kita harus tetap tahu ya Kak skala prioritasnya juga. Iya benar. Harus mengatur waktu. Iya benar. Balance gitu, biar balance semuanya. Betul. Nah, dan buat teman-teman semua penonton setia Sisi Studio UNES, terima kasih banyak sudah mau dengerin obrolan kita hari ini nih. Kalau Camp Friends ada ide topik atau mau obrolin apa gitu di episode selanjutnya, bisa langsung tulis di kolom komen atau DM di sosial media UNES, Sisi Studio UNES, maaf teman-teman. Jangan lupa ya pantengin akun Sisi Studio UNES biar teman-teman juga nggak ketinggalan info-info menarik lainnya. Sampai jumpa dan tetap jaga positive vibes gitu. Kalian jangan lupa buat jaga positive vibe kalian ya teman-teman. Oke, terima kasih teman-teman sudah mendengarkan. Bye bye. Bye bye.